Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam, jurnalis Tribunlombok.com. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sekarang sedang dibicarakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ini adalah perwakilan kita di NTB untuk pentas atau berkompetisi di ajang dangdut nasional, yaitu di KDI 2023 yang ada di MNC TV. Inilah dia, kita sambut Dara Suti Wulandari. Halo Kak. Halo, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih kembali. Tadi kan saya sudah opening memperkenalkan Dara sebagai perwakilan kita di NTB. Itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah karena persaingannya kan. Itu bisa diceritakan Dara dari awal proses seleksi kemudian bisa menjadi perwakilan NTB untuk mewakili kita di KDI. Ya, sebenarnya sebelum saya seleksi, ternyata saya lagi mengisi acara wedding di salah satu wedding. Terus ada rekan duet saya yang menghubungi saya katanya, Dara mau ikut acara kontes gak? Kontes apa? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, kontes KDI. Emang udah buka? Saya bilang gitu kan. Berarti Dara nggak tahu? Iya, nggak tahu sebenarnya, karena tahu kan info. belum tahu info. Jadi teman saya yang mengasih tahu saya, akhirnya oh yaudah deh nanti selesai wedding saya ikut, saya bilang gitu. Akhirnya saya datang ke tempat audisi, lalu saya daftar di sana, dan itu sejak saya daftar sampai saya tampil untuk audisinya, tentunya yang dilaksanakan di Kota Mataram. Itu saya nunggu dari jam 1 siang sampai jam 8 malam loh. Lama banget. Itu saya tampil terakhir. Terakhir di jam 8 malam akhirnya saya mengikuti audisi. Lalu setelah selesai audisi saya diinfokan untuk mungkin infonya bakal dikasih tahu setelah 3 hari gitu. 1 minggu sih. Oh, 1 minggu. Iya, lebih tepatnya 1 minggu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba 3 hari setelah audisi malah udah ditelepon, jadi udah dikasih tahu. Berarti lebih cepat dari lebih cepat dari perkiraan. Terus akhirnya setelah selesai dikasih tahu langsung kayak wah harus dikasih info nih ke orang tua kan, soalnya pas audisi saya nggak ngasih tahu ke orang tua sama sekali. Oh, berarti dari awal orang tua nggak tahu sama sekali. Berarti yang tahu itu Dara sama teman yang tadi ngasih tahu? Iya, betul. Terus pas tahu lolos seleksi itu gimana? Itu perasaannya? Syukur banget sih. Nyangka nggak? Nggak nyangka banget bakal lolos. Lah. Iya. Sebenarnya nggak nyangka banget bakal lolos sih sebenarnya. Soalnya kan pas audisi juga tampilnya terakhir, daftarnya terakhir. Jadi kayak nggak nyangka aja. Kayak ini sebenarnya power saya kayaknya udah berkurang gitu pas terakhir. Betul. Tapi pasti pas waktu perform di depan dewan juri itu maksimal kan? Jadi ada. Alhamdulillah maksimal. Iya, pastilah. Berarti berapa banyak tuh peserta pesaing yang dikalahkan Dara? Waktu saya ikut pas audisi itu banyak sih, sampai 2 se-Nusa Tenggara Barat ya dari sampai ribuan gitu, banyak. Ribuan. Soalnya iya, itu se-NTB kan. Iya, se-NTB. Jadi walaupun se-NTB aja udah kayak ribuan banget pesertanya, banyak. Berarti satu-satunya ya, bukan nggak ada teman yang untuk pergi. Sebenarnya pas diinfokan untuk lolos seleksi ke Jakarta, itu ada 2 teman saya juga yang lolos awalnya. Kita sama-sama ke Jakarta, tapi saya berangkat bareng ada teman saya 1 cewek sama yang berangkat dari Bima 1 juga. Kita bertemu di Jakarta, diseleksi di sana. Dan akhirnya pas seleksi di sana juga saya diloloskan kembali gitu. Oh iya. Iya. Dara lah yang terpilih mewakili Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya ingin tahu antusias teman-teman Dara, kemudian lingkungan sekolah, perkuliahan Dara, masyarakat di desa Dara itu mendengar Dara mewakili NTB untuk ke KDI itu gimana? Support sekali sih, kayaknya bangga sekali karena membawa nama daerah juga kan. Betul. Iya. Nah, ini kan Dara, kita berbicara Dara ini seorang penyanyi dangdut. Mungkin bisa diceritakan kok bisa Dara yang terpilih mewakili NTB. Apa sih kelebihannya Dara? Dara ini mulai nyanyi itu sejak kapan sehingga punya potensi menyanyi yang lebih lah dari teman-teman yang lain? Sebenarnya dari kelas 3 SD. Dari lama ya? Iya, udah lama banget sih. Dari kelas 3 SD karena dulu kan bapak punya kayak grup musik gitu kan. Iya, grup musik gitu. Terus sebenarnya awalnya cuman kayak nonton-nonton kakak-kakak, teman-teman penyanyi kan di depan rumah.
tiba-tiba kayak nyanyi-nyanyi sendiri aja di jendela, terus ditarik bisa nyanyi nggak bisa, tapi dipaksain kan, akhirnya ya bisa nyanyi dan alhamdulillah sampai SD, SMP, SMA, kuliah nyanyi terus. Berarti keterusan. Iya, Tidak pernah keterusan. ada ikut les. Berarti belajarnya tuh secara learning by doing ya bisa kita bilang, karena Iya belajarnya langsung pada saat iya, ikut itu. cuman mendengar aja, nggak ada les, nggak ada Nggak ada. guru, nggak ada sama sekali. Oh gitu. Berarti itu memang sudah bakat dari awal. Alhamdulillah. Apa yang Dara siapkan ini untuk bersaing, kan kita penyanyi-penyanyi dangdut sekarang tuh bakat-bakatnya luar biasa ya. Iya betul. Udah bermunculan bakat-bakat talenta-talenta yang cukup bagus. Apa yang Dara siapkan untuk bersaing? Tentunya persiapannya banyak sih, dari banyak latihan juga. Betul. Pasti. Walaupun cuma dalam kamar kan nyanyi-nyanyi aja untuk ngelatih gitu. Terus fisiknya juga, kesehatannya juga lebih penting sih. Kesehatan itu sangat penting. Iya, sangat Dara ke penting. Jakarta tanggal 21 September hari Kamis. besok. Iya besok. Berarti ini hari terakhir Dara di Jakarta sebelum pentas ke sana. Iya. Ini kesempatan yang luar biasa bagi Tribun menghadirkan Dara di sini. Terima kasih Dara. Terima kasih banyak. Saya penasaran Dara. Dara ini kuliah umur usia berapa? 23 23 kuliah. tahun. Kuliah udah selesai kemarin di Universitas Mataram. UIN. Universitas Islam Negeri Mataram. Alumni UIN. Iya. Gimana teman-teman UIN? Ayo dong dukung sahabat Dara. Ada nama penggemar nggak? Nama penggemar. Ya pastilah kita sebagai pendukung tuh pengen punya apa namanya? Sebuah Biasanya komunitas. dipanggil Inces sih sama teman-teman karena Inces. iya, Princess Dara gitu. Oh gitu. Ini kan kita di Nusa Tenggara Barat ini juga pengen tahu sih opini Dara terkait dengan penyanyi dangdut. Kan banyak kita lihat penyanyi-penyanyi dangdut dari Nusa Tenggara Barat itu tidak begitu bertahan lama lah di dunia entertain di ibu kota. Iya. Pandangan Dara tuh seperti apa? Melihat peluang penyanyi dangdut dari NTB khususnya Sebenarnya dengan fenomena sekarang. mungkin kalau sekarang peluangnya harusnya lebih aktif ke media sosial kayaknya. Betul. Ya. Iya, soalnya untuk mempertahankan apa sih namanya grit seorang penyanyi itu agak susah sih memang, apalagi kan sekarang banyak penyanyi juga kan. Persaingan itu luar biasa. Persaingan banyak, jadi kayaknya harus lebih banyak di media sosial, lebih banyak muncul kayaknya. Iya. Dan emang kita harus mengeksplor diri lah tak ya istilahnya itu sebagai untuk menunjukkan identitas kita untuk bisa bertahan di dunia entertain. Betul. Meskipun tidak dalam lingkup penyanyi ibu kota. Iya. Kalau saya kulik-kulik nih di Instagram, jadi sebelum Dara kesini Tribunan semua tuh saya riset dulu gitu. Dara ini sebenarnya siapa gitu. Ternyata kalau setelah saya lihat di Instagram pernah ikut syuting, terus ya nyanyi kita sudah jelas dia sudah nyanyi dari SD, ngisi berbagai event ya. Baik itu wedding, apa saja Dara kemudian dari panggung ke panggung dari juga. panggung ke panggung. Berarti Dara ini sudah terlatih di depan layar. Alhamdulillahnya begitu. Syuting yang di Instagram tuh syuting apa Dara? Syuting sinetron sih kemarin. Syuting sinetron di Cibubur. Oke, itu judulnya apa? Serigala Bucin. Serigala Bucin. Oh, berarti Dara ini sudah terjun. Iya, baru belajar sih kemarin, diajarin sama paman juga, ada paman di sana yang ngajarin. Oke. Kalau ada pilihan Dara, mau menggeluti dunia acting atau nyanyi? Sebenarnya misalnya kesempatan nih di Jakarta kan kita tidak tahu. iya. Ada sebuah misalnya film yang menarik Dara untuk menjadi pemeran gitu. Iya. Pilih mana? Ya, sebenarnya sih kalau penyanyi emang udah pengen nyanyi kan. Tapi untuk mencoba hal baru, boleh lah. Berarti Dara ini suka sesuatu yang baru dan ingin mengeksplor diri. Betul. Jadi kita tidak puas dengan satu potensi yang kita harus menggali dan gali. Kita balik ke kuliahnya Dara, jurusan sosiologi agama. Agak berbanding terbalik ya dengan profesi yang sedang dijalankan Dara sebagai seorang, bisa kita katakan biduan ya. Iya, biduan. Biduan kan? Iya. Sebutan untuk penyanyi dangdut itu biduan. Kok bisa gitu? Kenapa tidak mengambil mungkin jurusan kesenian yang agak ada kaitannya dikit ke sosiologi agama sebagai seorang biduan? Ya, betul. Agak melenceng ya. Bukan agak lagi, tapi bertolak belakang sekali. Ya gimana ya, sebenarnya dulu emang pernah niatan untuk mungkin bisa kuliah di luar kan, tapi
kayaknya terhambat ekonomi jadi Oh, gitu. kuliahnya di sini Heeh. aja gitu. Karena di sini kan nggak ada kuliahan jurusan yang seni kan. Mm-mm. Jurusan musik tuh nggak ada di sini. Iya, memang betul. Mm. Yang ada tuh pendidikan bahasa dan seni dan nanti jurusannya jurusan keguruan. Iya biasanya betul, gitu. guruan, Mm. bukan seni musik. Berarti memang itu yang dipilih Dara, dan ya nggak ada masalah sih sebenarnya melanjutkan pendidikan dengan konsentrasi yang berbeda dengan profesi kita saat ini. Itu sama-sama bermanfaat lah. Dara dari kecil, dari kelas 3 SD nyanyi dari panggung ke panggung pasti dapat fee bayaran dong. Iya betul. Berarti Dara ini sudah bisa menghasilkan duit itu dari umur sekecil itu sampai Alhamdulillah. itu bisa hidup nggak dari Ya, bayaran nyanyi dari panggung ke panggung? alhamdulillah bisa memenuhi lah. Memenuhi apa dulu nih? Banyak sih. Kalau dari kecil kan bayaran pertama tuh 75.000 kalau nggak salah. Ya, tapi banyak kecil lumayan loh tuh. Iya, itu duitnya banyak sih bener. Banyak tuh. Karena masih kecil kan, Iya. belum tahu duit, belum ngerti duit. Tapi alhamdulillah dari kesini makin kesini, jadi bisa menyelesaikan kuliah juga dari duit nyanyi, bisa beli kebutuhan segala macam. Wait, kita perjelas dulu. Berarti Dara biaya kuliah sendiri dari hasil nyanyi-nyanyi. Iya dari semester 2. Dari semester Dari 2. semester 2 udah selesai nggak mau minta duit gitu sama orang tua. Hasil nyanyi itu juga bisa diberikan ke orang tua nggak? Bisa, alhamdulillah udah pernah sih. Walaupun Berarti nggak sudah banyak. mandiri sejak ini ya, sudah mandiri lah. Ya Kita berusaha untuk mandiri. Kenapa? Karena pengennya tidak memberatkan orang tua sih. Aduh kok sedih. Ih, nggak apa-apa lah. Ih, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Itu kayak ada tisu. Ada tisu. Kok nangis sih? Nggak apa-apa. Ya. It's okay. Itu kan perjalanan hidup yang apa ya? Kalau yang harus kita jalani dan itu kan pilihan. Ya. Dan untuk bisa tegar dan bisa tetap berdiri menjalani hari-hari itu kan tidak semua orang bisa dan tidak semua orang kuat. Dan Dara menunjukkan Dara kuat, sudah bisa biaya sekolah, bisa biaya perkuliahan sendiri, dan itu kan sesuatu yang luar biasa. Maaf ya Dara ya. Baper sih. Nggak apa-apa, itu kan dari proses itu kan Dara tidak pernah menyerah, kemudian sampai pada titik sekarang itu bukan proses yang mudah juga. Iya. Dan saya rasa Dara berhak pada posisi ini karena dengan proses yang sudah Dara lewatin, berbagai tantangan dan rintangan. Dalam proses perjalanan Dara pernah nyerah, merasa ingin kayaknya saya capek kayak gini gitu. Sebenarnya pernah sih. Iya, namanya manusia ya. Iya, pasti ada sih rasa kayak pernah menyerah Jenuh. dan kayak mikir waduh ini kok berat banget ya kayak gitu pernah sih. Buat Dara kuat kembali itu apa? Tapi selalu mikir kayak wah nggak bisa nih kan seumur gini tuh kayak pengennya banggain orang tua lah gitu. Pengennya nggak nyusahin. Ya, jadi kayak kalau lagi ngerasa lelah mikir lagi balik lagi ke orang tua gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak gitu. Jadi Dara ini emang tidak ingin menyusahkan orang tua dan berjuang. Respon orang tua melihat Dara sekarang? Ya, alhamdulillah orang tua support sih. Orang tua ngomong apa? Bilangnya kayak kadang-kadang kalau lagi lelah kan kayak suka nangis sendiri dalam kamar tuh dibilang, duh jangan terlalu dipikirin kayak gitu kan, nggak apa-apa walaupun kayak gini aja udah seneng udah bangga kayak gitu kan. Tapi Dara pengen yang lebih lah. Ya pasti kita ingin memberikan sesuatu yang lebih lah untuk orang tua kita. Iya. Ih, Dara nangis, saya nangis karena saya keinget orang tua juga Dara. Iya. Jadi ya kita sebagai anak ya pengen pasti ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk orang tua kita, dan kita terus berjuang menghadapi dinamika hidup yang kita jalani gitu. Dara, sampaikan mungkin apa yang kamu sampaikan kepada orang tua dan keluarga yang telah mensupport kamu hingga kamu bisa duduk di sini. Ya, Terima kasih. Untuk Bapak, untuk Mama, makasih tentunya buat doa-doa dan juga
karena selama ini udah ngedukung Dara, ngedoain Dara, mensupport Dara. Karena berkat doa orang tua pasti itu yang bakal sering diijabah tentunya. Dan terima kasih banyak. Selama menjadi seorang penyanyi dangdut, pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan gak dari audiensnya Dara, atau cibiran-cibiran dari netizen? Mungkin Dara memposting kegiatan Dara seperti Sebenarnya kalau cibiran atau aman-aman aja selama ini? pasti nggak ada yang aman sih. Kalau cibiran sih sering. Apa tuh yang kayak gimana kayak, cibirannya? Wah, biduan lah penyanyi apa sih kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya banyak sih yang kita dengar, sampai yang nggak pantas juga sering. Cuman kayak tebal telinga lah gimana gitu, nggak peduli banget sih. Kalau ada cibiran mungkin kayak lebih wah harus ngebuktiin gitu kan. Memberitahu kalau nggak biduan nggak kayak gimana gitu kan. Sebenarnya sama aja selagi kita nyarinya juga halal kan. Betul. Iya. Oke, Dara ini genrenya dangdut dari awal. Alhamdulillah ya. Nggak pernah nyoba pop, rock? Pernah sih, pernah. Berarti semua genre musik bisa? Lebih tepatnya mencoba untuk belajar sih. Mencoba untuk belajar? Iya, mencoba untuk hal-hal baru. Tapi Dara passionnya tuh di dangdut? Iya. Boleh Dara kita denger dikit lagu apa ya? Boleh kayaknya. Lagu judulnya? Secawan Madu boleh gak sih? Oh boleh. Secawan Madu, nyanyi sekarang. Oh nyanyi dong. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-teganya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu. Wih, keren sekali. Bagus banget suaranya Dara. Makasih. Itu bener-bener ya gimana ya, emang sudah bakat dari lahir sepertinya. Karena tidak pernah les, tidak pernah ikut les vokal. Iya. Bermain alat musik bisa Dara? Dulu pernah sih, cuman sekarang kayaknya lupa karena udah jarang megangnya. Iya. Coba sekarang kan udah dangdut, udah gak dilakukan lagi lah, kita coba pop dulu. Judulnya apa? Yang Kekasih Bayangan. Boleh? Boleh. Yang cakra ya? Ya, cakrakan. Coba. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Yang waktu audisi apa dibawakan lagu apa? Waktu audisi kemarin. Iya. Boleh lah kita Secangkir dengar. madu merah kayaknya lagunya, masih inget tuh. Coba. Secangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beranting cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta, melukiskan sayang, sayangku sayangmu, satu dalam satu. Oh,
Rasa berat melangkah apabila engkau di sampingku. Oh, rasa tak mau berpisah apabila engkau di dekatku. Biar aku menjadi bayanganmu, ku harapkan kau jadi bayanganku. Bagus banget suaranya Dara. Terima kasih. Penyanyi favoritnya Dara, idola dangdut. Idola, ada Bunda Rita Sugiarto, Rita Sugiarto, Bunda Is juga, Bunda Is juga. Bunda Elvi Sukaisi, Teh Ayu Ting Ting, Ayah Mansur, Ayah Rama Irama juga. Ada nggak penyanyi dangdut yang Dara itu belajar dari dia teknik-tekniknya menyanyi, teknik vokalnya, teknik cengkok kayak namanya kalau di dangdut tuh? Ya, Bunda Rita sama Bunda Elvi sih. Bunda Rita sama Bunda Elvi Sukaisi. Iya. Penyanyi legend semua. Oke, Dara, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat? Besok Dara mau pergi, minta dukungan lah kepada semuanya, warga NTB, warga Lombok Tengah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Tengah, untuk seluruh keluarga Dara, dimanapun berada, tentunya di seluruh Indonesia, Dara memohon sekali doa dan dukungannya tentunya untuk Dara mengikuti kontes KDI 2023. Ya. Nanti Dara tayang tampil kapan? Tanggal 27 September. Nanti kita nobar bareng-bareng. Iya, harus kayaknya. Berarti semua masyarakat NTB itu pasti mendukung Dara. Karena kita ketika ada perwakilan dari NTB kita merasa sangat bangga. Dan di sini saya sebagai mewakili teman-teman di rumah, mewakili kebanggaan kita ada Dara mewakili kita di NTB. Terima kasih Dara. Terima Nanti kasih. kita berbincang lagi, ngobrol lagi di studio kalau Dara sudah pulang. Kita ngobrol pengalamannya di Jakarta, mau beradu lah kemampuan di panggung KDI 2023. Oke Tribuners, nanti kita akan jumpa lagi di Bincang Tribun Lombok edisi selanjutnya. Saya Lela Toniam, jurnalis tribunlombok.com, dan di sini ada Dara Setiwulandari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.